Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para bapak dan ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah tetap memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga, ya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, diantaranya nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kemampuan meluangkan waktu, ini menyebabkan kita dengan izin dan ridhonya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan dalam kegiatan yang insya Allah menjadi rutinitas, ya, semoga sampai kapanpun tadi Abah bilang sampai maut yang memisahkan kita. Dan semoga Allah pertemukan kembali kita di surga Allah. Amin ya Allah. Salawat dan salam adalah satu hal yang sebenarnya senantiasa membasahi hidup kita di sela-sela kesibukan kita, sebagai satu hal yang membuat syarat untuk mendapatkan syafaat itu nanti akan dipermudah. Kemarin kita paham salah satu syarat mendapatkan syafaat itu adalah memperbanyak salawat, ya, sehingga nanti Nabi Muhammad SAW akan mengajak kita, menggiring kita ke danaunya, yang dimana nanti ada sebagian orang malah dihalau oleh malaikat tidak bisa mendekati danau itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin murojaah lagi dengan bapak-bapak semua, ya. Kita akan bicara yang ringan-ringan saja. Karena yang berat-berat mau udah dipakai sama siapa, saya nggak tahu nih yang bawa yang berat-berat, ya. Kita bicara ringan-ringan aja dah, ya, yang santai. Ada hadis yang menggembirakan buat kita, dan ini hadisnya sudah populer sekali, ya. Dimana hadis ini mengandung satu informasi yang valid, ya, bukan perakiraan, ya, valid informasinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari yang saya lupa nomornya, tapi insya Allah ini sahih. Beliau bersabda dalam sabdanya demikian. Ini kabar gembiranya begini, Ibu Bapak, ya. Kata beliau dalam sabdanya, kullu umatin dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga bila man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bingung, masa sih ada orang yang nggak mau, kan gitu. Bertanyalah, kalau ya Rasulullah, man ya aba, apa sih yang nggak mau Rasulullah ke surga, kan itu bahasanya enteng tuh. Kata Rasulullah, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, gampang masuk surga itu siapa saja yang dia taat kepadaku, dia masuk surga. Dan siapa saja yang mendurhaka aku, dia yang nggak mau. Jadi yang nggak mau itu yang durhaka. Nah, Bapak Ibu saya hormati, ini sebetulnya satu peluang yang luar biasa kalau kita amati. Coba Bapak Ibu kaji beberapa ayat, betapa Allah Subhanahu Wa Taala ini menghendaki kita untuk masuk ke surganya. Jadi Allah betul-betul memfasilitasi kita untuk mudah ke surga, ya. Ya, dengan berbagai cara. Salah satu yang kita luar biasakan saja bahwa kalau amal baik itu dijelaskan satu kali amal minimal dibalas 10 kali, kan, dalam surat Al-An'am itu. Bahkan kalau dalam Al-Baqarah satu sedekah itu, ya, kebaikannya itu sampai 700, ya, bukan main-main. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, bagaimana Allah menghendaki hambanya masuk surga. Diceritakan ada satu hamba yang merasa bahwa dosanya sangat amat banyak, sangat luar biasa, sampai dia hampir putus asa. Tapi kata Allah, dia tahu mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian dia bertobat, maka aku terima tobatnya. Besoknya dia mengulang lagi demikian, maka dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun dan dia bertobat kepadaku, maka aku terus berulang-ulang. Kata Allah di akhir itu, berapa kali pun mereka seperti itu dan berapa kali pun mereka bertobat, maka aku akan berikan ampunannya. Jadi kalau ini sebetulnya Allah sangat menghendaki kita masuk surga. Jadi bahasanya man aba, kecuali emang nggak mau. Nah ini, berkenaan dengan masalah ini tadi katakan bahwa kata Rasulullah man ata'ani, ya, man ata'ani. Konsepnya adalah satu saja, taatlah kepadaku. Ya, taatlah kepadaku ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al Imran,
Di ayat yang ke-32 itu ada kata-kata Qul atiullah wa atur rasul. Bahas itu kan? Ya, katakanlah hai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalau berpaling, ya fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi fa in tawallau ini adalah bagian orang yang manahba. Ya. Jadi konsepnya sederhana, taatlah kepada Allah dan Rasul itu dijabarkan dengan sangat singkat di dalam surah Al-Hasr. Surah Al-Hasr surah 29 ayat ke-7. Di situ kata Allah dengan sangat sederhana, dengan tegas ya. Itu kata-kata dalam firman-Nya itu adalah wa ma atakumur rasul. Wa ma atakumur rasul, berkaitan dengan tadi ya, wa ma atakumur rasul. Apapun yang didatangkan kepada kamu dari Rasulmu, fakhudhuhu, maka peganglah. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang dilarang oleh Rasul, ya, pantahu, maka tinggalkanlah. Jadi konsep taat itu cuma sederhana, taati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, jangan dibalik. Sekarang kan kebalik kebanyakan teh apa? Kerjakan yang dilarang, tinggalkan yang diperintah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa konsep masalah apa yang diajarkan oleh Rasul kerjakan dan apa yang ditinggalkan oleh Rasul jauhi, ini adalah suatu konsep yang sederhana. Selama kita berpegang teguh kepada hal itu, maka selama itulah kita akan betul-betul terjamin dan terselamatkan sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan ini mungkin saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa salah satu syarat yang memudahkan kita dari sekian banyak syarat yang memudahkan kita surga, yang jelas ya surga itu kunci akhirnya gini, bahan kita harus paham semua. Kunci akhirnya kita masuk surga ini rahmat dari Allah, ini kunci akhir ya. Nah, untuk mencapai rahmat ini kita perlu melakukan perbuatan yang mendatangkan ridha Allah sehingga Allah mau memberikan rahmatnya kepada kita. Ya. Nah, surga ini kalau kita melihat di dalam beberapa aturan main yang kita pahami, bahwa ke surga itu syaratnya cuma dua. Ya, syaratnya pertama beramal soleh, kedua jauhi maksiat. Udah nih dua nih. Kunci sederhananya untuk mengatakan bahwa ini amal ini soleh sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh aturan fikih. Apa kaidahnya? Yang pertama ada contoh. Ya, yang pertama ada contoh. Yang kedua dan dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga dan sangat mungkin untuk ditinggalkan oleh Rasulullah. Pegang aturan yang dipakai, lihat kaidah-kaidah dalam fikih tadi yang tiga tadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa kunci ke surga itu adalah jauhi maksiat. Apa sih yang maksiat itu? Pengertian sederhana maksiat. Kira-kira naon? Yang bisa jawab saya ajak umroh lagi nih. Disebut aja ya. Karena dia ngajak ya. Dan saya emang ngajak. Bu, maaf ya. Ya, maaf. Apa kok pengertian maksiat? Langgar aturan Allah. Langgar aturan Allah. Apa ya kira-kira? Bikin dosa. Itu dia. Jadi maksiat itu sederhana banget. Apapun yang mendatangkan dosa, baik kecil maupun besar, itu maksiat namanya. Ya, kecil atau besar. Kan kita paham ada istilah dosa kecil, dosa besar, dan dosa terbesar. Baik. Dosa terbesar apa? Syirik. Ada lagi ternyata yang besar syirik. Apa? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, banyak anak-anak kita ini penyakitnya ini sekarang. Saya di SMP 14, Ibu Muri itu laki-laki itu kalau saya hitung kelas 1 sampai kelas 3, kalau sekarang namanya kelas 7 sampai kelas 9, itu ada laki-laki itu 500 orang. Ada. Itu yang sholat cuma semasjid. Artinya yang sholatnya kemana gitu? Nggak ada. Itu kita lihat anak-anak kita. Coba kalau kita tidak ada perjuangan, bagaimana? Maka betul lah kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha.
perintahlah anak-anakmu untuk sholat dan sabarlah kamu untuk itu. Kenapa? Memerintahkan anak untuk sholat perjuangannya, masya Allah. Banyak sama kasihannya. Iya. Apalagi subuh ya. Lagi subuh kasihan. Ngerasain aja. Anak-anak baru tidur. Kasihan. Apalagi habis bantuin ada hajatan dulu Pak. Biarin aja deh. Kita ngatakan biarin aja kasihan. Padahal justru ada seorang anak protes sama bapaknya. Pak, saya protes sama bapak nih. Saya ngobrol sama teman saya. Kalau ditanya sama saya, kalau kamu itu malam-malam suka dibangunin buat sholat sama bapak kamu? Jawab anaknya, enggak, bapak saya sayang sama saya. Jangan dibangunin. Saking sayangnya. Justru kalau kita lihat ukuran yang benar adalah kalau kita sayang itu, kalau perlu digusur, gusur untuk sholat gitu maksudnya. Itu tega. Itu tega. Ya. Jadi itu. Jadi dosa besar. Nah, dosa besar berbeda dengan terbesar. Artinya gini, terbesar itu peluangnya, Ibu yang saya hormati, tidak akan masuk surga kecuali mendapatkan ampunan Allah. Dosa besar sama nggak? Ya sama. Dosa besar juga begitu, nggak akan ke surga kalau tidak dapat ampunan Allah. Maka kita pahami bahwa dosa besar ini adalah, kalau udah kita bahas kemarin, apa Bu dosa besar ciri utamanya? Kan udah dosa besar syirik tuh, kafir. Dosa besar apa ciri utamanya? Dosa besar itu ciri utamanya yang mendatangkan sanksi berupa had. Minum-minuman keras, berapa Bu dicambuknya? Orang mabok. Kan sekarang jangan kemarin dia mau memabukkan ya, mau obat kek, mau cairan kek, itu kalau dia mabok bakal kata had. Apa hadnya? Cambuk berapa kali? 40 kali. Umar bin Khattab nangkep. Dan ternyata yang orang yang kemarin udah dicambuk. Waduh, nih kamu nih kurang ajar ya, udah 2 kali. Akhirnya dicambuknya 80 kali. Berarti menyalahi sunnah kan? Gitu? Tidak. Ternyata kata Umar, ini adalah buat poin penutup dia. Kalau dia udah 80 kali masih gitu, kata orang Betawi, ilok gitu kan? Ilok itu udah ditambahin mah. Itu Pak ya. Jadi hadnya itu adalah ciri had besar. Nah yang paling enak dosa kecil. Paling enak nih, nggak kerasa tapi Allah mengampuni. Padahal kalau dihitung gitu paling banyak tuh dosa kecil, paling banyak. Alhamdulillah. Tapi kata Allah lihat, apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas dan Allah mengampuni kebanyakan yang belum kita minta ampun. Bahayanya begitu jelas. Dosa kecil itu masya Allah gampang banget ngapusnya Bu. Istighfar hilang. Tapi ulah balikan lagi istighfar. Aduh, kata Daslatif mah nggak dilihat barang bagus. Itu kalau beda orang kan baru. Jadi satu orang tuh yang nggak boleh ya. Kata Pak Ketua kalau orangnya beda nggak apa-apa. Jadi sekali semua. Nah, dosa kecil enak. Sholat katakan hadisnya jelas Bu. Enggak. Sholat 5 waktu. Jumat ke Jumat. Laki-laki nih, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat ada penghapus dosa diantaranya. Kemudian lari ke umroh dan diantara kedua umroh, ya, menghapus diantaranya dan terakhirnya kalinya haji mabrur, laisal gajah, bilang jannah kan gitu. Jadi dosa kecil mah enak, ya. Namun secara umum Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa maksiat ini kita paham, ini tergantung pada kondisi iman. Kalau kondisi iman, wah cemen lah ya, cemen lah dosa bisa kita tuh, tahu ini dosa atau tidak pasti kan. Tapi ketika yang kus, iman kan turun. Ketika iman yang kus ini, ya mohon maaf, rada-rada Korea merek sholat, rada-rada Korea baca Al-Quran, ya kadang-kadang kemarin bisa 10 lembar. Sekarang rada-rada jadi 5 lembar, besok rada-rada 5 lembar aja. Maksudnya daripada enggak, ada daripada enggak. Ini kan kita rasakan ya. Saya pribadi merasakan itu. Kesulitan itu muncul ketika kita mengukurnya gini Bu. Kita ukur ini. Kalau kita melakukan satu amalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian sulit melaksananya, ciri-ciri bahwa kita itu maksiatan yang belum Allah terima ampunannya. Nah, ini yang lagi berjuang nih kita nih, kadang-kadang godaan luar biasa ini. Ini salah satu ciri sulit melakukan kebaikan itu artinya bahwa ada sesuatu yang dibuat oleh kita ya.
Nah yang saya prihatin ini sedih banget, ada satu orang yang menyatakan dalam kalimat tulisan, ya, bukan kamu tidak mau baca Al-Quran, bisa jadi Al-Qurannya yang nggak mau kamu baca. Itu kan bahasanya dalam banget. Bukan nggak mau, tapi Al-Qurannya yang nggak mau dibaca emang kamu. Ini kan sedih kan kalau kita. Ini artinya sesuatu hal yang luar biasa dan cerita, gitu ya. Nah, jadi kemaksiatan ini adalah syarat kedua kita untuk masuk surga. Nah, untuk menghindari kemaksiatan ini, makalah jagalah iman ini. Nah, menjaga iman inilah yang perlu kita pahami imunnya. Imun untuk iman, insya Allah akan disampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Jadi kita pahami Bu ya. Itulah yang sederhana aja, yang senang-senang aja. Di judulnya insya Allah kita akan ketemu di surga Allah. Amin ya Allah. Kita mau taat dan patuh kepada aturan dari Rasulullah SAW. Karena kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," ciri utama cinta kepada Allah itu fattabi'uni. Kata Rasulullah, cintailah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni kalian semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf billahi fi sirril haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.